Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Rekamalia dengan NIM 2015-2031. Saya akan menjawab pertanyaan ujian mata kuliah Komunikasi Personal dan Kelompok dosen pengampu Ibu Ilhamulina. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa hakikat komunikasi antar pribadi. Hakikat komunikasi adalah sebuah proses pernyataan antar manusia, di mana yang dinyatakan adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyaluran. Dalam istilah, komunikasi ialah pesan. Orang yang memberi pesan disebut komunikator, dan orang yang menerima pesan disebut komunikan. Komunikasi juga berarti proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara organisasi maupun di dalam kerumunan. Dengan kata lain, komunikasi interpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara dua orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka, serta memungkinkan peserta dapat menangkap reaksi orang lain dan mendapatkan umpan balik pada waktu itu juga, baik secara verbal maupun non-verbal. Jawaban yang nomor 2, apa unsur-unsur dalam komunikasi antar pribadi? Unsur yang pertama ialah komunikator. Komunikator ialah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam proses komunikasi. Namun, komunikator tidak hanya berperan sebagai pengirim pesan saja, akan tetapi juga komunikator dapat memberikan sebuah respon atau tanggapan serta menjawab pertanyaan dari proses komunikasi yang sedang berlangsung, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Unsur yang kedua yaitu komunikan atau orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dalam sebuah proses komunikasi, komunikan merupakan elemen penting karena ialah yang menjadi sasaran komunikasi dan bertanggung jawab untuk bisa mengerti pesan yang disampaikan dengan baik dan benar. Komunikan dapat terdiri dari satu orang atau lebih dan bisa pula dengan bentuk kelompok. Yang ketiga yaitu pesan atau informasi. Pesan atau informasi ialah keseluruhan yang disampaikan oleh komunikator. Inti pesan yang disampaikan oleh komunikator akan selalu mengarah kepada tujuan akhir komunikasi. Jenis pesan yang terdapat di dalamnya bisa berupa kata-kata, tulisan, gambaran, atau sebuah perantara lainnya yang mengarah pada usaha untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain. Unsur yang keempat yaitu sarana komunikasi atau bisa juga disebut dengan channel yang akan digunakan sebagai penyaluran pesan dalam proses komunikasi. Dan pemilihan sarana atau media ini tergantung pada sifat pesan yang akan disampaikan. Unsur yang kelima yaitu umpan balik atau feedback yang dimana komunikasi yang dinamis antara komunikator dan komunikan akan terus-menerus bertukar peran. Unsur yang terakhir yaitu dampak atau efek yang didapat oleh komunikan dari proses komunikasi yang diberikan oleh komunikator. Apabila sikap dan tingkah laku komunikan berubah menjadi lebih baik dan juga sesuai dengan isi pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam proses komunikasinya, maka komunikator telah berhasil dalam proses komunikasi tersebut. Soal yang nomor 3 yaitu bagaimana komunikasi antar pribadi dapat mempengaruhi seseorang, baik sikap maupun perilaku maupun paradigmanya. Karena adanya hubungan interaksi antar individu yang satu dengan yang lain yang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang, baik ke sifat yang positif maupun yang negatif. Untuk jawaban yang nomor 4 ialah berlangsungnya komunikasi kelompok, yaitu ketika berlangsungnya komunikasi antar seseorang komunikator dengan kelompok yang jumlahnya lebih dari 2. Menurut John dan David, bentuk-bentuk komunikasi kelompok dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu kelompok deskriptif. Kelompok deskriptif ini ialah klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah. Kelompok deskriptif dibagi menjadi 3, yaitu kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan kelompok penyadar. Yang kedua yaitu kelompok preskriptif. Klasifikasinya, kelompok menurut langkah-langkah rasional yang harus dilewati oleh anggota kelompok untuk mencapai tujuannya. Terdapat 6 format kelompok perspektif, yaitu diskusi meja bundar, simposium, diskusi panel,
forum, kolokvium, dan prosedur parlementer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.